Kekerasan seksual, kekerasan seksual, kekerasan seksual, kekerasan seksual, kekerasan seksual, kekerasan seksual, memalukan. Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan atau aktivitas seksual yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan dari pihak yang lebih berkuasa. Hal ini dapat mencakup tindakan fisik maupun non-fisik yang mengarah pada kekerasan seksual maupun secara verbal. Dan ini tanpa persetujuan, kesadaran, dan sukarela dari pihak terkait. Tindakan ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal jabatan, status dalam masyarakat, dan kepercayaan apapun. Tokoh agama bisa saja menjadi pelaku yang terlibat dalam kasus seperti ini. Kasus kekerasan seksual bukan menjadi hal asing di telinga kita. Kekerasan seksual sudah ada di mana-mana dan meluas sampai ke seluruh Indonesia. Kekerasan seksual bukan hanya dirasakan pada orang dewasa saja, karena data yang ada menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di NTT. Dan yang lebih mengejutkan, pelakunya ialah oknum pemuka agama, orang yang sangat dihargai, dihormati, dan disegani oleh setiap lapisan masyarakat sebagai tokoh yang membawa kedamaian dan menjadi pengaruh baik bagi banyak orang. Namun, di balik hal yang sangat dipuji itu, beberapa tokoh agama menjadi salah satu penyebab terjadinya traumatis atas kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Korban seringkali terjebak dalam lingkaran ketakutan dan diam karena stigma sosial yang kuat dan ketidakyakinan terhadap pengakuan korban karena pelakunya adalah tokoh agama. Saat beta sendiri ada berlipat pakaian di kamar, dia datang. Terus dia bilang di beta kalau dia mengajar sesuatu di beta, sesuatu yang baik dia bilang. Beta pikir apa? Beta ikut saja. Terpuju begini dia tarik beta tangan, terus anting beta di kamar, dan di situ katong berhubungan. Itu bukan hanya yang pertama, Sa. Mulai dari situ, beta sering dingdit dia buat hal-hal seperti begitu. Beta sudah pernah kasih tahu di mama, kasih tahu di bapa. Tapi mulai saat itu, dia pegang beta ku akun. Terus beta sudah boleh berkawan dengan kawan laki-laki. Di Nusa Tenggara Timur, kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak perempuan dan anak. Berbagai bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan terjadi di desa-desa terpencil. Para korban kekerasan seksual seringkali mengalami dampak jangka panjang yang merusak, termasuk trauma psikologis yang mendalam dan kerusakan pada kesehatan fisik. Dampaknya itu pada umumnya mengalami distress. Distress itu adalah respon paling awal ketika seseorang itu mengalami kekerasan seksual. Nah, kalau seandainya distress itu tidak diatasi dengan baik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, itu akan mengakibatkan dia mengalami masalah atau gangguan psikologis yang lebih serius, seperti misalnya gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan untuk jangka panjangnya itu bisa sampai ke gangguan psikosis. Nah, ada juga yang mengalami trauma atau post-traumatic stress disorder secara psikologis kita sebutnya itu. Sumber daya dan akses terhadap layanan yang terbatas seringkali menjadi hambatan besar untuk memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual di NTT. Yang pasti tantangan dan rintangan itu ada ya. Yang pertama, masyarakat masih menganggap bahwa ketika terjadi kekerasan seksual itu adalah aib. Tetapi beberapa kasus yang kami tangani di Polda NTT yang menangani yang dilakukan oleh oknum tokoh agama sampai saat ini dapat berproses secara baik. Artinya mendapat dukungan dari keluarga, masyarakat, kemudian tempat oknum itu bernaung sebagai tokoh agama itu saat
sementara saat ini mendapat dukungan yang baik. Kemudian yang berikut untuk korban yang pasti dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah diatur oleh negara. Sedangkan pelaku sekalipun dia adalah oknum tokoh agama, tetapi perlakuannya sama. Setiap yang ada bermasalah dengan hukum, semua sama perlakuannya, tidak ada yang khusus. Namun demikian, ada juga upaya dari berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal, yang berusaha untuk memberikan perlindungan serta mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Salah satunya adalah Rumah Harapan Gemit yang merupakan representasi Sinode Gereja Masehi di Injili di Timor untuk mencegah dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang. Sampai dengan hari ini ada 4 kasus yang didampingi oleh Rumah Harapan Gemit, dan semua itu dibuktikan dengan beberapa bukti yang ada. Ada yang sudah dalam proses hukum dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada yang kita pakai TPKS, walaupun waktu itu ada kasus yang memang belum ada payung hukum, khususnya ingkar janji menikah, tetapi upaya yang dilakukan Rumah Harapan sampai membuktikan bahwa benar itu perbuatan tokoh agama. Ketika kita berdiri dengan korban, teman-teman tahu bahwa tidak mudah itu. Advokasi terhadap korban, berdiri dengan korban itu mendapatkan perlawanan yang luar biasa, baik dari pelaku dan kroninya, apalagi dari keluarga yang akan menjaga nama baik mereka untuk terekspos kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau oleh pelaku. Pertama, kami melihat bahwa masih banyak jemaat atau masyarakat ini yang malu untuk mengatakan hal yang sebenarnya, karena dianggap bahwa ini kan tokoh agama, sehingga kalau kita mau bicara juga sulit orang untuk speak up ketika mengalami persoalan-persoalan ini. Jadi kendala dari dalam dirinya sendiri karena ini berhadapan dengan tokoh agama. Kemudian yang kedua, memang kita bicara tentang kasus kekerasan seksual ini masih dianggap tabu, sehingga ketika mau dipublikasi begitu itu akan susah. Termasuk dengan ketika dia harus mencari bantuan dari para pihak, masih sedikit yang berani untuk itu. Kemudian yang berikut, kurang dukungan dari keluarga sendiri untuk memberikan dukungan terhadap korban dalam mengakses layanan. Para tokoh agama ini merasa diri bahwa mereka itu orang yang tokoh dalam masyarakat, dari panutan. Sehingga ketika mereka sendiri menjadi pelaku, mereka selalu berusaha untuk mencari dukungan dari jemaat misalnya untuk mendukung bahwa mereka ini adalah tokoh yang tidak mungkin melakukan kekerasan. Sehingga mereka berusaha untuk tidak saja menghalang-halangi proses hukum dengan cara menggalang massa untuk mendukung bahwa mereka adalah orang-orang yang tokoh yang menjadi panutan di dalam masyarakat. Itu juga merupakan satu tantangan buat kami. Keterwakilan pemerintah dalam penanganan dan pencegahan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT juga ikut mengambil bagian serius dalam menanggapi masalah ini. Namun, hingga saat ini, keterbatasan informasi akan peran dari pemerintah masih belum dikenal luas, sehingga berdampak pada masyarakat. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap anak secara adat maupun secara kekeluargaan. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat berkontribusi dengan berpartisipasi, memberikan edukasi berupa kampanye kepada sesama masyarakat untuk mencegah dan mengenali tanda-tanda perilaku yang mengandung unsur pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Masyarakat juga melindungi dan bersikap peduli terhadap korban, serta mendesak pihak berwenang untuk senantiasa menegakkan hukum yang adil agar membuat efek jera kepada pelaku. Lembaga agama merupakan salah satu wadah yang dapat menyuarakan akan pentingnya pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di lembaga yang selalu mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, justru terdapat oknum tokoh agama yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Gereja Masehi Injili di Timur terus berupaya mengedukasi jemaat-jemaat melalui pemberitaan firman, suara gembala, serta penjemaatan peraturan-peraturan, di antaranya safeguarding Gereja Masehi Injili di Timur.
Penting juga peran orang tua untuk mendampingi anak-anak, meningkatkan sentra-sentra pengaduan, penegakan aturan bagi pelaku kekerasan seksual, dan pendampingan bagi korban oleh gereja dan berjejaring dengan lembaga terkait. Sebagaimana Allah merawat semesta, gereja pun melaksanakan misi pemeliharaan Allah bagi manusia dan segenap ciptaan. Manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu seluruh tindakan atas nama gereja hendaknya dilandasi oleh semangat persekutuan keluarga Allah atau Familia Dei, di mana tiap orang hidup dalam kasih persaudaraan yang saling menerima, saling peduli, dan saling melindungi. Tuhan Yesus selalu menunjukkan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang. Allah berpihak kepada orang yang lemah, dan Allah sangat menentang manusia yang mengambil hak mereka. Dalam gereja Katolik, masalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan orang dewasa yang rentan itu menjadi masalah yang sangat serius dan memalukan dalam gereja. Karena yang pertama, dilihat sebagai kejahatan yang tercela, lalu tidak sesuai dengan semangat Injili, atau kejahatan yang bertentangan dengan nilai Injili, dan yang lain adalah melecehkan martabat pribadi manusia dari anak-anak yang di bawah umur dan orang dewasa yang rentan itu. Dan gereja Katolik sejak 3-4 tahun yang lalu melalui beberapa dokumen gereja, bisa saya sebut satunya dalam bahasa Latin bernama Sacramentorum Sanctitatis Tutela dan Vox Extis Lus Mundi, itu menitik beratkan perhatian pada persoalan ini, masalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan orang dewasa yang rentan itu. Sebenarnya ada dua tujuan penting dari keluarnya dokumen dari gereja Katolik ini. Yang pertama tentu untuk melindungi dan memulihkan kerusakan yang dialami oleh korban. Lalu yang kedua tentu untuk menghukum pelaku dari pelecehan seksual terhadap anak dan orang dewasa yang rentan itu. Sebagai tokoh agama yang dianggap sebagai pelayan Tuhan, kita harus bisa menjadi pelayan yang baik dan menjadi teladan bagi umat, agar pada akhirnya umat yang ada bisa terus setia mengikuti Tuhan dan berpelayanan kepadanya. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur, terutama jika pelakunya adalah seorang tokoh agama, menimbulkan luka yang begitu mendalam dan traumatis yang sangat fatal bagi seorang korban. Luka trauma tersebut tidak hanya dialami oleh korban saja, tetapi juga bagi masyarakat dan institusi agama. Kasus-kasus seperti ini yang telah mengguncang kepercayaan dan keyakinan yang dibangun oleh masyarakat dan menghancurkan. Komitmen sebagai pelayan Tuhan bukan hanya tentang tugas dan tanggung jawab saja, tetapi juga tentang transformasi diri. Dengan terus belajar sembari menggali potensi diri, bertumbuh, dan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita dapat menjadi pelayan Tuhan yang peka, bijaksana, dan berani untuk membawa damai dan pemulihan bagi jemaat dan juga masyarakat. Seorang tokoh agama dapat dipercaya untuk dapat memimpin umatnya menuju jalan yang baik dan benar. Bahkan, umatnya menganggapnya sebagai seorang yang dapat menjadi pelindung bagi mereka. Tapi, bagaimana jika pada akhirnya ia malah menjadi penyebab traumatis bagi umat dan orang-orang di sekitarnya? Komitmen menjadi tokoh agama yang harusnya memberitakan hal sukacita memiliki peran yang sangat penting terhadap kekerasan seksual. Tokoh agama harus dengan tegas mengutuk segala bentuk kekerasan seksual sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan juga bertentangan dengan ajaran agama. Namun, apakah pantas tokoh agama yang sangat disucikan menjadi oknum yang membuat traumatis dan merebut sukacita dalam diri seorang anak atau bahkan jemaatnya? Lalu, masih layakkah? Aku hambamu, utuslah aku. Aku hambamu, utuslah aku. Aku hambamu, utuslah aku. Aku hambamu, utuslah aku. Aku hambamu, utuslah aku.